pernah bertemu Anda di Departemen Sumber Daya Manusia. Direktur Chow Wen-tri dari Departemen Sumber Daya Manusia telah ditangkap karena korupsi dan suap. Benar. Saat itu Anda juga menerima hadiah dari Direktur Chow yang lain. Goi, hadiah itu adalah makanan khas yang saya minta kepada Direktur. Jangan bilang kamu sudah lupa ya. Dia mencoba membantunya, tetapi tidak lama setelah itu, saya mentransfer uang kepadanya. Jika Anda tidak percaya, saya dapat menunjukkan riwayat transfernya. Mungkinkah Chow Lap Hui juga tertipu? Salah. Sedikit bukti saja, tidak cukup untuk membuktikan. Itu semua karena saya tidak memperhatikan orang dengan cermat. Tapi disinilah saya belum pernah berpartisipasi dengan mereka. Saya juga tidak menyangka sutradara Anda berani melakukan hal seperti itu. Tahukah kamu, Chow Lap Hui, aku bersumpah demi keluargaku bahwa jika aku melakukan sesuatu yang salah terhadap perusahaan atau posisiku, Anda akan diadili dan dipukuli, Pak. Ini karena saya tidak melakukannya dengan benar dan orang-orang meragukan saya, dan itu wajar. Tapi saya tidak pernah melakukan apapun terhadap Chow Lap Hui, jadi saya tidak akan pernah mengakuinya. Dia berani mengambil anggota keluarga dan bersumpah seperti itu. Apakah saya benar-benar menyalahkan dia dengan salah? Direktur Chow, saya yakin ketua akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Jika Anda bersih, maka dia tidak akan salah menyalahkan Anda. Masalah ini akan diselidiki secara pribadi oleh Presiden. Apakah Anda mengenal ketua? Saya mendengar cerita bahwa Che Fan Chi menerima suap dan sedang diselidiki oleh ketua saat diam-diam menyelidiki di ruang sumber daya manusia. Apakah Anda mengenal ketua? Direktur Chow, dia hanya seorang pekerja biasa, bagaimana mungkin dia mengenal ketua? Sungguh memalukan, sejujurnya saya tidak mengenal ketua, saya hanya melihat Anda juga memiliki nama keluarga Kuan. Apakah Anda dan ketua memiliki hubungan keluarga? Bukan begitu, saya hanya seorang karyawan biasa dengan gaji tetap. Direktur Chow, Anda melihat penampilan sederhana wanita itu, pakaian yang dia kenakan bahkan belum mencapai 200 yuan. Masih menerima sebagai keluarga bos, saya meremehkannya. Itu benar. Meskipun bos memiliki cara diam-diam mengawasi, tetapi tidak boleh mengenakan pakaian murah seperti itu. Sepertinya saya telah salah mengenal orang. Direktur Chow, seperti itu, sudahkah saya memberi Anda izin berbicara? Seorang pendatang baru berani bicara sembarangan di depan saya. Chow Lap Hui, apa maksudmu? Saya paling benci dengan orang desa seperti Anda. Tampaknya tidak diajari apa-apa. Gia Tan, ajar dia untuk saya. Saya sudah memberi Anda izin berbicara, tapi Anda berani membuka mulut, ya? Apakah Anda berani memukul saya? Kalau memukul dia, bagaimana? Saya harus mengajarinya lagi. Baiklah, baiklah. Kemungkinan bos akan diam-diam datang mengawasi ruang penelitian kita dalam waktu dekat. Pastikan suami memperhatikan dia dengan baik untuk saya. Jangan biarkan dia bicara sembarangan. Ya, Pak. Kali ini, saya bisa bermain dengan nyaman dengan Anda. Tangkap dia. Tunggu sampai aku puas. Anda tidak akan melewatkan bagian kedua. Chow Gia Tan, jika kamu berani melakukan itu, hati-hati aku akan melaporkanmu ke polisi. Lucu sekali. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Hahaha, ruang penelitian ini adalah wilayah Chow Tieu. Kamu ingin melaporkan ke polisi. Siapa yang akan percaya? Saya menyarankan kamu untuk patuh dan mendengarkan. Kami juga akan bersikap lembut padamu. Saya suka cara kamu yang kuat menghadapi orang-orang jahat ini. Lepaskan aku, Bui Ngon. Kamu siapa yang berani menyerangku? Aku tidak perlu tahu siapa kamu. Bui Ngon, serang dia untukku. Kamu berani. Kalian berdua berdiri diam di sana untukku. Maaf, saya salah. Bahasa Bui. Bahasa Bui. Maaf, Chow Gia Tan. Aku memberitahumu, jika kamu masih berani memiliki niat jahat terhadapku, maka pacarku akan membunuhmu. Sudahkah kamu mendengarnya? Sudah ku dengar. Pergilah sekarang juga. Pergi. Pergi. Kamu pasti baik-baik saja, kan? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit takut. Chow Lap Hui berani memasukkan orang ke dalam ruang penelitian. Berani berdiri di belakang dan mendukung mereka. Perusahaan kita kehilangan reputasi. Kamu pasti. Serahkan masalah ini padaku. Tidak boleh, tidak boleh. Chow Lap Hui terlalu waspada. Baru saja dia mencoba menjebakku. Jika penyelidikan ini diungkapkan, pasti tidak akan ada bukti. Tapi ini sangat berbahaya. Baru saja Chow keluar, hampir saja. Jika aku tidak ada di sana tepat waktu, maka kamu akan, dia belum melakukan apa-apa. Bui Ngon, tenang saja. Baru saja aku memberinya pelajaran.
Setelah ini dia pasti tidak akan berani lagi. Tapi, siapapun itu, jangan khawatir, Bu Ingon. Jika sesuatu terjadi padaku, aku akan segera menelponmu, oke? Sudahlah. Kamu kenapa? Adik perempuan dari Direktur Perusahaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Teng Pi menikah. Sudah mengirim undangan untukmu. Perusahaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Teng Pi ya. Itu adalah perusahaan yang mengumumkan produk penelitian baru kita. Benar. Atau aku menolak membantumu. Tunggu dulu. Jika aku tidak pergi, kamu bisa pergi. Maksudmu adalah, Bos Kuan tidak menghadiri acara pernikahan seperti ini. Tapi, Bu Ingon bisa membawa pacarnya ikut. Benarkah? Apa? Baiklah, biarkan aku mengatur. Ya, oh iya. Biarkan aku periksa apakah Chow Lap Hui diundang atau tidak. Pria itu mengenakan jas berwarna hijau zamrud. Dia adalah Direktur Perusahaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Teng Pi. Pung Kuong. Kemudian dia adalah dia. Apakah dia mengenalnya? Dulu, dia berpura-pura pintar. Terbongkar di depan semua orang. Setelah itu, wajahnya juga hilang di luar negeri. Tidak disangka setelah beberapa tahun dia menjadi Direktur Perusahaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Teng Pi. Ini bukan CEO perusahaan zaman sekarang. Anda adalah tamu istimewa kami. Aida, Direktur Bui. Saya berasal dari perusahaan Fantoan. Ini adalah kartu nama saya. Mohon hormati kami dengan mengunjungi perusahaan kami sekali. Direktur Bui, bagaimana dengan saya? Direktur Lu, Direktur Puong. Hari ini adalah pernikahan adik perempuan saya. Kalian berdua sangat antusias dengan Direktur Bui. Itu tidak terlalu bagus kan? Maaf. Hari ini saya datang ke sini untuk menghadiri pernikahan. Tidak ingin membahas pekerjaan. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Direktur Bui. Hari ini kita tidak membahas pekerjaan. Orang yang berjalan di sampingnya adalah, ini adalah pacar saya. Sangat penting. Wow, pacar Anda sangat cantik. Nyonya Kuan, ini adalah kartu VIP dari perhiasan Titai. Sedikit perasaan kecil. Mohon terima. Ini adalah kartu VIP tertinggi dari perhiasan Titai. Katanya, dengan memegang kartu ini bisa membeli semua perhiasan yang ada di Titai. Direktur Puong, jika Anda memberikan kartu ini kepada saya, tidak sengaja saya membeli semua perhiasan di toko Anda. Lalu bagaimana? Lihatlah apa yang Anda katakan, semua orang tahu bahwa toko perhiasan yang berkedok perusahaan Titai adalah yang paling mewah. Meskipun saya ingin memberikan perhiasan Titai kepada Direktur Bui. Bahkan dia juga tidak mau menerimanya. Ternyata banyak orang yang ingin memberikan kepada Direktur Bui seperti itu. Mereka hanya ingin menggunakan saya untuk mengenal bos saja. Saya juga tidak pernah menerima. Direktur Puong, Anda juga sudah mendengarnya. Saya mendengarkan kata-kata pacar saya. Kartu ini, baiklah, Anda simpan saja. Baiklah. Maaf, saya tidak sengaja mengotori gaun Anda. Kak Tulien, sepertinya saya mendengar suara Anda. Saya akan pergi ke sana untuk melihat. Biarkan saya pergi dengan Anda. Tidak perlu, banyak orang yang sedang menunggu di sana. Anda masuk dulu. Direktur Bui. Semua orang masih menunggu Anda, cepat masuk. Maafkan saya, bukan niat saya untuk mengotori gaun Anda. Gaun saya dipesan khusus besok, harganya bernilai beberapa juta dolar. Hanya dengan satu kalimat tidak sengaja dari Anda. Apakah itu bisa diabaikan? Sial, gaun ini harganya jutaan yuan. Siapa yang membelinya? Kak Tulien, kenapa Anda ada di sini? Kamu masih memiliki banyak hutang kepada orang lain, jadi kamu berencana untuk bekerja beberapa pekerjaan tambahan. Ada apa, kamu kenal dengan pekerja ini? Jadi, bayarlah harga baju saya. Tidak bisa, harganya jutaan yuan. Siapa bilang, kamu tidak bisa mengintimidasi saya? Tenang saja, Tulien, baju ini tidak sebanding dengan harganya. Kamu bicara sembarangan, anak desa dari mana datangnya? Biarkan saya memberitahu kamu tentang apa itu pakaian pesanan yang mewah. Saya harus menunggu 3 bulan untuk memesan pakaian pesanan, waktu tunggu selesai hampir setahun. Pesan satu baju saja memakan waktu setahun. Saya melihat baju kamu bukanlah pakaian pesanan mewah sama sekali. Melainkan pakaian yang diubah, dengan desain yang cukup elegan. Tetapi harganya paling tinggi hanya 300.000 yuan. Tentu bukan, gadis kecil kaya, kamu memakai barang palsu. Bagaimana mungkin pacar saya bisa membeli barang palsu untuk saya? Kalian berdua tidak mau membayar, saya sungguh minta maaf kepada kamu. Sebuah gaun dengan harga jutaan, sungguh aku tidak mampu membayarnya. Aku tidak peduli apakah Anda bisa membayarnya atau tidak, bagaimanapun juga. Jika Anda tidak membayar hari ini, maka saya akan melaporkan polisi. Untuk melihat berapa tahun hukuman yang akan diberikan atas kejahatan merusak properti orang lain dengan sengaja. Beberapa tahun, aku tidak bisa dipenjara. Jika aku dipenjara, bagaimana dengan kekuasaanku yang berkuasa? Biarkan saya membersihkannya untuk Anda, bolehkah saya mencucinya?
Aku sangat kotor. Siapa itu Bu Tulien? Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa, jangan terlalu sering menindas orang lain. Bagaimana dengan menindasnya? Sekelompok pedesaan. Katanya juga bajuku palsu. Katakan padanya, hari ini kamu diharuskan membayar. Jika kalian tidak membayar, aku akan membunuh kalian berdua. Oke, kalau begitu hubungi polisi. Bibi, air di botol Tulien transparan. Tapi noda di bajunya berwarna jelas. Saya rasa ini tidak dibuat oleh Nona Tulien. Yang sudah ada sejak lama. Apa yang harus Nona Tam lakukan? Anda bertanya kepada saya bagaimana saya tahu, saya masih ingin bertanya kepada Anda. Sudah kubilang padamu, temuilah seseorang yang punya uang. Tapi dia bertemu dengan seorang wanita pembersih. Ini noda kopi yang tidak sengaja kutumpahkan ke bajuku. Pergilah kalian berdua. Tam Tiu Tu, tolong berikan makanan kepada kami. Jika tidak minta maaf, itu sudah cukup, tapi jangan menyuruh kami pergi. Kamu pikir kamu siapa? Lucu sekali. Katakanlah siapa saya menurutmu. Kakak laki-laki saya adalah direktur perusahaan Teng Pi. Seluruh hotel ini dimiliki oleh keluarga saya. Hari ini kakak perempuan saya menikah dengan pewaris keluarga Teng, yang merupakan tokoh besar di industri properti. Katakanlah siapa saya menurutmu. Tetapi Tam Tiu Tu masih merasa senang. Saya menyarankan kalian berdua pergi segera. Janganlah membuat orang lain merasa tidak nyaman di sini. Memiliki sedikit kekuasaan membuat seseorang bisa melakukan apa saja yang diinginkannya, bukan? Memiliki uang memang bisa membuat seseorang bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Sudahlah, tinggalkan saja, kita jangan ganggu orang lain lagi. Sekelompok orang desa. Ayo pergi. Kak Tulien, mereka terlalu berlebihan. Tidak apa-apa. Orang-orang seperti kita, sudah terlahir berbeda dengan mereka. Hal-hal yang mereka dapatkan dengan mudah, sedangkan kita harus berusaha sekuat tenaga. Tapi jelas dia sengaja. Tapi dia tidak mau minta maaf. Lihatlah, sekarang dia masih tenang dan tanpa kekhawatiran. Bisa berjalan, bisa berlari, dan masih bisa merawat diri sendiri. Itu sudah cukup untuk membuatnya puas. Kakak Tulien, sifatmu terlalu baik. Sudahlah, kamu istirahat